Hari ini adalah hari yang bahagia ya, terutama untuk dua orang yang sangat berbahagia. Tahu siapa? Itu sama ini. Deket-deketan. Yang satu sudah over 70, yang satu over 20. Kita bersyukur ya, Tuhan masih menjaga mereka sampai hari ini. Kita mau bernyanyi, Allah itu baik, karena Dia sungguh-sungguh baik. Mari kita berdiri, mari kita nyanyi dengan semangat. Allah itu baik, sungguh baik. Mari kita bersama-sama berdiri. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Amin. Saudara-saudara, benar Yesus luar biasa? Amin. Amin, kurang keras. Benar Yesus luar biasa? Amin. Amin. Apalagi yang ini dua harus teriak, yes! Luar biasa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami merayakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kau sudah pelihara mereka sampai saat ini Tuhan. Kami juga bersyukur kami semua bisa hadir di sini Tuhan. Agar kami semua bisa belajar, bisa memuji Engkau, dan juga Tuhan Kau mengkoreksi kami. Bagian mana kami yang masih belum benar Tuhan. Biar kami bisa jadi murid-Mu yang baik ya Tuhan. Selalu mengikut Engkau setia. Terima kasih, pimpinlah hari ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan boleh berkumpul di sini untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa, untuk saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Dan Tuhan Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Oke, saudara, hari ini kita akan belajar sebuah judul yaitu Prinsip Alkitab dalam Persahabatan. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan dulu, kita diskusikan bersama, kemudian baru kita masuk ke firman Tuhan. Yang pertama, menurut saudara bagaimana caranya memulai sebuah persahabatan? Hati itu harus punya niat dulu. Ya, kalau udah punya niat, aduh aku pengen nih punya 2 temen nih di IGNC. Aku pengen nih punya teman wanita. Aku pengen nih punya teman pria. Aku pengen nih punya teman yang lebih senior dari saya. Aku pengen nih punya teman yang lebih pintar sekolahnya. Sebuah keinginan, sebuah niat dalam hati itu is very important to start a friendship. Itu dulu. Baru kemudian apa? Doa sama Tuhan. Tuhan,
Aku pengen ketemu temen nih, mana tahu lama-lama jadi itu kan, teman hidup. Ya kan? Dari teman biasa, lalu jadi teman baik, teman akrab, jadi pacar, mungkin bisa jadi calon istri, calon suami kan. Jadi ada peningkatan. Jadi setelah punya niat, minta sama Tuhan. Setelah minta sama Tuhan, aktif. Ya, lihat-lihat. Ini ada teman gak ini yang bisa sharing? Ya, harus punya sebuah motif dan punya sebuah purpose, tujuan. Nah, tujuannya apa nih? Gue pengen punya teman yang bisa sama-sama mancing nih. Jadi kamu carilah teman yang punya hobi yang sama. Saya pengen purpose-nya punya teman yang bisa ajak doa bareng. Nah, kamu carilah. Lihat siapa yang paling pintar doa. Tanya. Ya kan? Saya punya teman yang suka shopping. Nah, kamu cari yang shopping. Saya harap gak ada yang cari teman yang suka gossiping. Ya. Wah, dia jago gosip siapa ini? Ya, mau tanding dulu sama gue. Enggak, bukan begitu ya. Jadi tentu harus punya sebuah tujuan yang baik. Niat, doa, aktif, kemudian apa? Punya tujuan di dalam memulai sebuah persahabatan. Nah, kalau saudara sudah punya sahabat, bagaimana pula caranya mempertahankan sebuah persahabatan? Nah, ini beda lagi, ya kan? Ada orang sahabatnya nggak lama, ya 3 bulan putus. Ada yang ya 6 bulan, ada yang ya 2 minggu. Nah, bagaimana saudara mempertahankan sebuah persahabatan? Kalau sudah punya sahabat, punya teman, mengasihi, mendoakan, ya, lalu memupuknya seperti sudah nanam pohon, ya, itu perlu air, perlu matahari, ya, perlu pupuk. Sama persahabatan juga begini, ya, kita harus melihat ada hal-hal yang bisa dipupuk gak nih? Kesamaan hobi, kesamaan suka makan, ya, kesamaan apa dicari pupuknya. Perbedaannya dibicarakan supaya ya bisa sama-sama bertumbuh. Jadi harus memupuk dengan komitmen. Ya, maka persahabatan itu juga bisa bertumbuh dari persahabatan biasa jadi yang lebih baik, yang lebih akrab, kemudian bisa jadi mungkin calon suami atau istri bagi yang belum menikah. Oke, nomor 2. Coba sebutkan beberapa alasan kenapa saudara memutuskan sebuah persahabatan. Boleh nggak memutuskan persahabatan? Boleh, diajarin kan unfriend. Ya, saudara ada friend, unfriend, betul nggak? Di mana FB ya? Atau di mana lagi ya unfriend itu? Ya. Nah, kapan atau syaratnya apa saudara memutuskan sebuah persahabatan? Dalam memilih teman, di dalam memutuskan berteman, atau meneruskan teman, atau tidak meneruskan sebuah pertemanan, ada sebuah prinsip, which is good, dan saudara harus membangun prinsip saudara. Tapi nanti kita lihat apa yang diajarkan oleh Alkitab ada sedikit beda kan? Ya, good. Nomor 3, coba pikirkan seorang sahabat baik saudara, lalu selesaikan kalimat ini. Sahabat saya adalah seorang yang titik. Coba sebutkan beberapa kata. Ini yang benar-benar real loh, ya maksud saya ini sharing pengalaman saudara loh. Kalau kamu mau menilai sahabat kamu, sahabat saya adalah seorang yang titik. Oke, sekarang dibalik. Sekarang coba selesaikan ini. Sahabat saya berkata bahwa saya adalah seorang yang titik. Jadi waktu Koiko bilang, sahabat saya seorang yang bosi, kira-kira dia ngomong apa? Apa dia ngomong yang sama? Sahabat saya juga seorang yang bosi. Jadi ternyata sama-sama bosi, jadi ada kesamaan, sehingga cocok, gak usah unfriend. Ini penting, saudara, ya. Kita jangan menilai sepihak, betul nggak? Ini cuma contoh. Ya. Waktu kamu bilang sahabat saya adalah seorang yang mengasihi, maka pertanyaannya apakah sahabatmu mengucapkan yang sama? Sahabat yang terhadap kamu loh, iya. Kamu juga seorang yang mengasihi aku, jadi saling mengasihi. Ada saling ini penting sekali ya. Gak bisa sepihak, kalau mengasihi itu kan 2. Ya. Sahabat saya seorang yang bisa diandalkan. Kira-kira temanmu ngomong sama tentang kamu sama nggak? Kristanti juga teman saya adalah seorang yang bisa diandalkan. Sama atau tidak? Ini penting. Sama. Ya, jadi kalau ada sebuah kesamaan yang baik, ini sebuah tanda yang baik.
Jadi nggak boleh cuma sepihak, ya. Saya unfriend sama kamu deh karena kamu suka gosip. Teman, lu juga seneng denger gosip. Makanya gue suka sama kamu. Jadi ada kesamaan ini penting, saling ini perlu dipertimbangkan. Oke, nomor 4. Bila saudara ingin mencari seorang sahabat yang baik, coba sebutkan beberapa syarat yang menurut saudara harus dimiliki orang tersebut. Jadi kalau kamu mau punya sahabat, kamu mau cari, dia harus orang yang mengasihi. Dia jujur, baik, takut akan Tuhan. Oke, good. Catat nih, penting nih ya, ini jarang-jarang ke PRT tapi nasihatnya mantep nih. Ya. Have a good sense of humor. Have a good sense of humor. Biar tambah itu, saya penting nih punya teman, kalau dia nggak bisa punya sense of humor, susah nih, kita guyon dia tersinggung, ya kan? Kita guyon dia malah cembetut, ya kan? Harus punya sense of humor juga, ya. Rasa humor penting. Kalau nggak punya rasa humor dalam persahabatan itu rapuh, getas, gampang pecah. Ya. Yang menyangkal diri. Yang menyangkal diri. Kira-kira bisa dijelasin? Syarat menjadi teman saya adalah kamu harus menyangkal diri. Berat ya. Ya apa itu coba kira-kira? Ya, Yanti. Yang bisa menerima saya apa? Yang bisa menerima saya apa adanya. Wow, that's mantap. That's mantap. Yang bisa menerima saya sebagaimana adanya. Jadi I want to be your friend because you are you. You are not anybody. That's good one. Itu sebenarnya syarat seorang istri atau suami. Yang bisa menegur saya salah, mengingatkan, dan juga bisa mendekat saya. Iya, saya mau punya teman yang bisa menegur saya, kasih tahu saya salah, dan bisa curhat. Banyak ini ternyata kita bisa nulis buku nih tentang 10 syarat atau 15 syarat sahabat yang baik. Oke, sekarang kita belajar Alkitab. Nomor 5, kita baca beberapa firman Tuhan, ayat firman Tuhan tentang persahabatan. Ya. Amsal 17 ya, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Amsal 17. Lalu Amsal 18 ayat 24. 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18, 24. Sekarang Amsal 27 ayat 6. 1, 2, 3. Seorang tawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat 6. Nah, sekarang kita baca apa perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Nah, dari beberapa ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan belajar apa sih prinsip Alkitab tentang kriteria seorang sahabat yang baik. Ya, ada 6 hal yang kita pelajari malam ini. A. Sahabat yang baik mengasihi dengan aktif dan tidak tergantung situasi. Ini pertama. Ya, ini tadi sudah disebutkan oleh Bu Nina. Aktif itu kata kunci. Jadi sahabat yang mengasihi itu harus mengasihi dengan aktif, bukan pasif, bukan mengatakan
Ya lu kasihin gua dulu dong, baru gua kasihin lu. Ya lu traktir gua dulu dong, nanti baru gua traktir lu. Ya, jadi ini mengajar kita aktif duluan, proaktif, ya, dan tidak tergantung situasi. Setiap waktu dari ayat di Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih itu aktif setiap waktu. Setiap waktu berarti tidak tergantung situasi, tidak tergantung kondisi. Ya. Bukan ya, ini lagi bulan purnama, ya bisa lah. Bulan sabit nggak bisa, ini lagi susah. Ya, gue nggak bisa nih mengasihi itu, gue tuh senang baru mengasihi. Jadi tidak tergantung feeling, perasaan, ya, situasi ekonomi, atau situasi apalagi persoalan masalah-masalah yang ada. Sahabat yang baik itu harus bisa mengasihi tanpa tergantung sikap yang ada. Ya. Jadi aplikasinya apa buat kita? Kalau saudara mau jadi sahabat yang baik atau memilih sahabat yang baik, belajar lebih dulu proaktif dalam berbuat baik. Duluan nyapa, ya. Duluan menawarkan kebaikan, duluan menolong, ya. Duluan say selamat pagi. Ya. Khususnya teman saudara dalam persoalan yang sulit. Jangan mengatakan, sorry lah, lu sulit, gua juga sulit. Ya. Nah, jadi saudara itu sangat-sangat penting. Jangan tunggu, tetapi harus memotivasi diri. Bilang sama diri sendiri, harusnya aku mau duluan nih. Prinsipnya, kan Amsal 17:17 mengajar kita duluan. Ya. Gue gak perlu tahu lah dia masalahnya seberat apa aku, dan mungkin aku apa lebih berat dari dia. Yang penting aku masih bisa berbuat, aku berbuat. Ini sangat-sangat penting, ya. Jadi prinsip pertama, mengasihi dengan aktif, tidak tergantung situasi. Yang nomor 2 dari Amsal 18 ayat 24 tadi, sahabat yang baik tidak memikirkan hal-hal yang negatif tentang temannya. Amsal 18:24. Juga memikirkan negatif tentang dia. Ini penting sekali dalam bersahabat. Bagaimana mempertahankan persahabatan, jangan punya pikiran negatif. Jadi kalau ada yang nggak mengerti, tanya. Ya. Ada yang kamu rasa kurang pas, komunikasi. Jangan begini, jangan begitu. Pokoknya aplikasinya apa? Belajar tidak curiga. Nah, ini penting sekali. Ya. Jangan dikit curiga. Wah, dia ngomong sama yang itu bisik-bisik ya. Jangan-jangan ngomongin gue nih. Ya kan? Wah, kenapa minggu lalu utang? Katanya minggu ini bayar, kok belum bayar ya? Wah, jangan-jangan dia penipu ini. Saudara belum tanya, mungkin dia lupa. Ya, mungkin ceknya masih di kantongnya, belum tentu. Ya, jadi jangan negatif dulu. Kenapa jangan negatif dulu? Kalau saudara berpikiran negatif dulu, berarti apa? Hati saudara dan pikiran saudara yang tidak beres. Ini loh. Kadang-kadang kita bisa kecewa dengan teman yang sudah bertahun-tahun kenal, bertahun-tahun berhubungan. Ya. Satu kali aja kita melakukan kekurangan atau kesalahan, dia mikirnya yang negatif langsung. Early conclusion, konklusi yang terlalu cepat. Ya, langsung cerita ini gini. Nah, itu bahaya saudara ya. Jadi ini perlu dibangun. Jangan negatif dulu. Kalau saudara negatif dulu, sebenarnya yang masalah siapa? Saudara yang masalah. Hati saudara tidak bersih. Pikiran saudara tidak bersih. Saudara curiga dulu. Dan kemudian saudara mengambil kesimpulan yang terlalu pagi. Nah, ini bahaya di dalam persahabatan. Tidak boleh memikirkan yang negatif tentang teman. Tapi coba memakai sepatu teman saudara. Artinya memakai sepatu dia, coba duduk pada posisi dan jadi kamu bertanya, kalau aku jadi seperti dia, kira-kira gimana ya? Apakah juga mengambil keputusan yang sama? Kira-kira aku seperti dia, apa juga aku berkata seperti ini? Coba mengerti. Ya, ini belajar simpati, artinya satu perasaan dengan dia. Kalau aku pada posisi dia, papanya baru meninggal. Kalau aku pada posisi dia, barusan di PHK. Kalau aku pada posisi dia, ketika dia kejepit, kira-kira apa ya sikapnya?
Nah, gitu. Jadi dengan begitu kita tidak negatif. Yang penting tadi komunikasi harus terbuka dan jelas. Sehingga tanya itu sangat-sangat penting. C. Sahabat yang baik memberi koreksi. Nah, ini tadi yang udah disebutkan Bu Nina. Dengan tulus. Koreksinya dengan tulus. Demi kebaikan tanpa kepalsuan. Amsal 27 ayat 6. Jadi waktu saudara memberi koreksi itu, ya, harus dengan hati yang murni, bukan menjatuhkan. Tapi tulus untuk membangun dia, untuk memelihara persahabatannya supaya langgeng. Nah, ini penting sekali, motivasi dalam hati sangat penting sekali. Ya, untuk membangun persahabatan dan memupuk persahabatan yang lebih baik tanpa ada kepalsuan, kemunafikan, kepura-puraan. Ya, Amsal 27 ayat 6. Jadi aplikasinya apa? Jangan cepat tersinggung bila dikritik. Ini penting sekali. Tadi Bu Nina bilang, aku pengen teman yang bisa kritik. Ya, saya harap itu benar-benar Bu Nina ya. Iya, jadi untuk orang yang cepat tersinggung, mari bangun perasaan yang jangan tipis, yang kayak perasaan kerupuk gampang pecah atau tahu gampang hancur. Ya, tapi seperti besi menajamkan besi. Ya, perasaan itu perlu seperti besi menajamkan besi. Jangan cepat tersinggung bila dikritik, tapi petiklah hikmahnya, maknanya, demi saling mengenal dan saling membangun. Saya tanya, kalau saudara dikritik, apa respon pertama? Marah, tersinggung, langsung kesel, lalu langsung unfriend dia. Jadi kuncinya adalah ajak diskusi, ajak ngobrol. Kenapa kamu bisa ngomong begini? Aku pengen tahu nih. Ya, kenapa you bisa koreksi dan kritik begini? Aku pengen tahu, boleh nggak? Aku mau tahu why you say that. Aku udah coba evaluasi nih, koreksi diri saya seminggu nggak begitu nih. Coba sih mungkin ada sesuatu yang saya belum tangkap. Ini hal yang positif yang baik. Jadi kita nggak langsung marah-marah, langsung unfriend, lalu ya. Paling kalau ditambah gossiping, wah itu lebih parah lagi ya. Kita betul-betul harus membangun persahabatan. Jadi yang cepat-cepat memutuskan, ini penting sekali. Kalau saudara memang menyinggung perasaannya, minta maaf. Sorry kalau kamu terluka perasaanmu. Karena perasaan orang beda-beda, ada yang tipis, ada yang tebel, ya kan? Ada yang terlalu rapuh. Kita memang salah-salah kalau ngomong, ya, dia bisa tersinggung. Jadi jelaskan antara perasaan yang terluka dan kebenaran yang disampaikan. Kebenaran itu seringkali menyakitkan. Menyakitkan. Makanya Paulus bilang, ketika aku menyampaikan kebenaran, apakah kamu memusuhi aku? Nah, saudara, kadang-kadang waktu kita menyampaikan kebenaran, yang terima belum bisa terima. Karena sebenarnya kebenaran itu menyakitkan. Fakta itu menyakitkan. Nah, itu bisa menyinggung perasaan. Jadi saudara harus minta sorry, karena melukai perasaan dia. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Saudara harus bedakan. Saya tidak minta maaf soal kebenaran, yang saya sampaikan ini benar, mungkin cara saya sampaikannya kurang benar, kamu tersinggung. Saya minta maaf karena telah melukai perasaanmu. Tapi sebenarnya maksud saya ini, ya, kebenarannya adalah begini. Oke, kita lanjut. Nomor D, nah ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Sahabat yang baik, rela berkorban tanpa agenda yang tersembunyi. Yohanes 15 ayat 13, Yesus mengatakan, tiada sahabat lebih baik dari seorang yang memberikan. Ini teladan Tuhan Yesus yang terbesar. Sebenarnya manusia berdosa musuhan nggak dengan Tuhan? Musuhan. Siapa yang bikin musuhan? Manusia. Jadi kita yang aktif musuhan sama Tuhan, hebatnya Tuhan yang inisiatif mau selesaikan. Ini nggak gampang, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Jangan bilang, kan yang salah dia duluan. Sorry, gak mau. Dia harus datang dulu menyembah aku, minta maaf, baru aku selesaikan. Ya, itu manusia kan? Tapi Tuhan lain tuh. Kita yang mulai, kita yang gara-gara, kita yang berdosa dulu. Kita yang menciptakan permusuhan itu, tapi Yesus sudah mengatakan apa? Sahabat yang baik memberikan nyawanya, dan Yesus kasih contoh, dia berikan nyawanya di atas kayu salib. I think this is the basic fondasi dari persahabatan yang baik. Jadi kalau mau jadi sahabat yang baik, rela berkorban
tanpa agenda tersembunyi. 1 Yohanes pasal 3:16. Demikianlah kita mengenal kasih Kristus, bahwa Dia yang telah mengorbankan nyawanya buat kita, maka kita pun wajib itu apa? Perintah imperatif, memberikan nyawa untuk saudara-saudara kita. Sulit gak? Sekarang saya tanya di sini, ayo, kalau istrimu butuh ginjal, kamu kasih gak? Suami jawab, halo? Wow, luar biasa. Saudaraku, kasih 1 ginjal belum mati loh. Belum nyawa itu. Pun bukan setengah nyawa. Karena ada orang yang 1 ginjal, hidupnya lebih panjang umurnya daripada orang yang 2 ginjal. Jadi harus siap. Saya tanya istri, suamimu butuh ginjalmu, rela kasih nggak? Wih, lebih kenceng ya jawabannya. Nah, sekarang saya tanya, ini kan sebenarnya bukan di ayat ini bukan ditujukan untuk suami dan istri kan? Ditujukan untuk siapa? Saudara-saudara seiman. Lu rela nggak kalau saudara seiman, satu gereja ini di agensi, ada yang butuh ginjal, lalu saya umumin di mimbar, lalu tes ginjal, ada yang cocok, kasih nggak? Kasih Bu, 1 ginjal. Tapi dia orang yang paling menyebalkan. Buat gosip, bikin kamu marah-marah seperti tadi, nggak bikin senang, bikin sakit hati. Tapi masih member di sini. Iya, nggak salah Pak. Itu justru pemrosesan. Jadi rela ya Bu? Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Bu Nina ya. Ini gak gampang nih. Saya bersyukur kalau semua anggota jemaat agensi seperti itu. Wah, kita pasti berkembang cepat secara kuantitatif dan kualitatif. Betul gak? Karena begitu kental persahabatan kita, sampai-sampai rela memberikan ginjalnya. Ini belum nyawanya. Sulit kalau nyawa. Sulit kalau nyawa. Piye, kalau dia kasih kamu nyawa, habis nyawanya. Nah, kamu mau nikah sama mayat? Tapi poinnya apa di sini? Rela berkorban untuk orang lain. Asal motifnya dan tujuannya adalah membangun persahabatan, memuliakan Bapa di sorga, membuat orang lain dibangun, membuat jiwa-jiwa diselamatkan. Bayangkan heboh gak kalau di IGNC ada satu yang rela memberikan ginjalnya untuk teman seiman. Kira-kira kalau masuk koran, masuk berita ini, terkenal gak IGNC Pak? Wah, Pak Amfri langsung diwawancara ini ketua majelis kita. Gak gampang, tapi bisa. Karena sebab apa? Tuhan tidak pernah memberikan firman yang tidak bisa dilaksanakan. Ini gak mudah, tapi bisa oleh kasih Kristus. Saudara dan saya sama-sama belajar saling mengasihi sampai sebuah titik rela berkorban apapun. Mungkin kalau nyawa itu pas adalah ancamannya soal iman, aku tidak tahu. Tapi semua orang-orang Kristen abad 1 sampai 4 ketika menghadapi penganiayaan di abad 1 sampai 4 pada zaman Romawi, 10 kaisar yang sadis-sadis dan kejam, itu hampir semua orang Kristen siap mati untuk Tuhan, mati untuk saudara seiman. Ini luar biasa. Ya, biasanya memang kalau udah nyaman susah, betul nggak? Aduh, gimana dong nanti rumahku, gimana dong nanti hartaku, gimana dong nanti giniku, ituku, ya kan? Tapi sampai satu titik ketika maut mengancam, saudara harus memilih antara Kristus dan kaisar seperti jemaat mula-mula, itu sulit sekali. Saat itu kamu mengerti nilai manusia lebih tinggi daripada nilai harta benda. Ini penting sekali. Itu nilai yang kekal. 1 jiwa bisa saudara bawa sampai ke hadapan Tuhan. Tapi seluruh harta dunia saudara akan tinggalkan kalau nafasnya penghabisan harus terhembuskan. Oke. Nomor E. Sahabat yang baik rela mendengarkan
demi kebenaran dan kebaikan. Yohanes 15 ayat 14. Yesus bilang, kamu sahabatku kalau kamu mendengarkan perintahku. Wah, memang kita nggak boleh meniru Tuhan Yesus. Ya, kita bilang sama teman kita, lu boleh jadi temanku asal lu mendengarkan aku. Aku perintah apa kamu lakukan. Kira-kira ada yang mau jadi teman nggak sama kamu? Ya, tapi prinsip di sini adalah apa? Belajar saling mendengar. Bukan kamu maksa orang lain dengerin kamu, tapi kamu pun harus belajar mendengar orang lain. Artinya, persahabatan dan interaksi itu gak hanya harus bicara dan bicara dan bicara. Tetapi belajar mendengar itu adalah sebuah kriteria yang sangat-sangat penting. Ya, belajar mendengar demi kebenaran dan kebaikan tentunya. Ya, jadi jangan self-oriented, orientasi diri sendiri. Aplikasinya belajar lebih banyak mendengar daripada banyak bicara, khususnya tentang diri sendiri. Saudara pernah gak ketemu orang yang kalau bicara itu selalu tentang dirinya? Ya dulu gue juga begini, dan orang ngomong apa dia motong. Gue dulu begini. Selalu. Nah ini contohnya yang belum belajar mendengar ya. Jadi orientasi diri dan juga memotong pembicaraan ya, dan memusatkan seluruh pembicaraan pada diri sendiri ini sangat berbahaya. Ya, jadi saudara harus bisa memberitahu teman-teman begitu, ya, memindahkan topik pembicaraan. F yang terakhir, sahabat yang baik memiliki keterbukaan dalam komunikasi yang efektif. Yohanes 15. Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba gak tahu apa-apa. Tapi aku menyebut kamu teman, sahabat, kamu sahabatku. Luar biasa Yesus. Yudas yang siap mengkhianati dia, ingin memberi ciuman pengkhianat. Hari itu Yesus memanggil dia sahabat. Luar biasa. Tapi sahabat yang baik di sini prinsipnya ada keterbukaan. Ya, dalam komunikasi yang efektif, komunikasi penting sekali, terbuka komunikasi itu. Jangan saudara cuma mau ya informasi orang lain, tapi saudara sendiri hidup dalam kerahasiaan. Jangan. Saudara harus berani terbuka. Kalau temanmu sudah sharing hatinya, kamu sharing hati lah. Ya, memang sahabat itu ada levelnya, saudara. Seperti kalau rumah itu ada sahabat yang cuma di luar pagar. Itu biasanya ngomongnya basa-basi doang. Ya, selamat pagi, cuaca baik ya, baik cuaca. Enak ya hari ini. Cuma gitu doang. Ya, nggak menyentuh apa-apa. Cuma hal-hal yang umum itu teman yang di luar pagar. Lebih baik dikit jadi teman di dalam pagar. Ya, ini sudah bisa berbicara tentang manusia, tapi itu orang lain, nggak bicara diri sendiri. Oh si Anu begitu, si Anu begitu, si Anu selalu anu. Itu di dalam pagar. Level 2. Terus maju lagi, teman yang di dalam rumah, ruang tamu. Nah ini sudah bisa ngomong soal pribadi, ya kan? Wah aku dulu begini, kamu sekolah di mana? SMA sih. Oh ya kita dulu ternyata satu sekolah. Udah mulai menyentuh pribadi. Kemudian ada yang di rumah makan. Ini sudah bisa makan bersama. Minta kopi dong. Kuitahunya enak. Ini mulai lebih dalam. Bisa sharing soal apa? Soal pergumulan. Soal hati-hati. Ya. Saling mendoakan. Doain saya dong. Saya ada pergumulan ini. Saudara berani share ke situ. Tapi tentu dua belah pihak. Kamu terbuka, dia terbuka. Ada orang tertentu nggak boleh. You nggak perlu tahu tentang saya. Saya perlu tahu tentang kamu. Nah ini berarti gak ada ketersalingannya. Ya ini perlu dipupuk pelan-pelan. Ya jadi harus jujur. Tadi ada yang mengatakan prinsipnya harus jujur. Ya kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Gak usah takut salah. Kalau salah dikritik, dikoreksi, ya kan? Saling memaafkan. Ya lalu tentu ada batasannya. Dia teman mana nih? Dia teman luar pagar. Ya saudara jangan cerita dulu yang dalam-dalam, ya kan? Dia teman sudah di dalam pagar, di ruang tamu, atau di ruang makan. Yang paling dalam adalah teman di dalam kamar. Itu cuma boleh suami dan istri. Nah ini sangat privacy. Gak usah ceritakan tentang istrimu kepada orang lain. Gak usah ceritakan tentang suamimu kepada orang lain. Ada orang yang tidak ada batasan. Di mana aja ada siapa yang dia kenal gak kenal, dia cerita, suamiku begini. Nah ibu-ibu begitu perlu dikasih patch ya.
Hati-hati dengan itu. Ya, sesuatu yang privacy, dalam kamar jangan cerita. Jadi saudara tahu batasan. Ya, ini sangat penting. Tetapi komunikasi itu harus ada keterbukaan dan komitmen. Bila perlu komitmen, ya, khususnya bagi saudara yang sudah mulai mau cari pacar, cari teman hidup, perlu bikin komitmen, ya. Jadi sebelum tersinggung, sebelum marah, ngomong dulu, tanya, temanku, kalau kamu marah, kira-kira, ya, ini udah teman yang udah belum makan nih, sebelum masuk ruang tidur nih, ya, sebelum satu tahap lagi nih, sebelum jadi teman hidup. Kira-kira kalau kamu marah itu, cara meredakannya gimana? Ya, perlu tahu dong, nanti kalau masih marah gimana, ya kan? Kalau dia bilang, gue gampang, beli aja solusi bunga mawar. Oke, catat itu, catat. Ya kan? Nanti suatu hari, wah, interaksi, konflik, marah. Kamu ke Costco, beli bunga mawar satu lusin, kasihkan ke dia, begitu kasih ke dia, dia banting di lantai, gak perlu mawar, injek-injek. Strike one, artinya apa? Bohong, gak jujur, satu kali. Ya? Udah, nanti ada komitmen lain lagi, tanya lagi apa? Ya, saling kenal. Kamu hobinya apa? Kok makan apa yang kesukaan? Wah, gue paling suka makan rib deh pokoknya. Oke, nanti ulang tahun dia ajak dia makan rib. Ajak makan model begini, gue gak perlu yang gini-gini. Ya, Bami kenyamanan juga udah cukup. Strike two. Kan itu bilang bener kan waktu itu kan? Begitu 3 kali strike, turun pangkat. Dari ruang makan turun jadi ruang tamu. That's how. Itu caranya bagaimana kamu memupuk dan caranya bagaimana kamu mengurangi. Sebelum unfriend. Ya kan? Dari ruang makan turun ke ruang tamu. Fail lagi saudara. Turun ke pagar. Fail lagi, sorry teman jalanan. Cuma good morning, ya how are you, I'm good. So kadang-kadang ya gitu temannya. Pagar aja, basa-basi aja. Jadi jangan sembarang unfriend. Ya harus punya alasan yang kuat. Sehingga cocok nggak dengan kebenaran. Kalau sudah melanggar kebenaran, maka tingkat persahabatan itu berkurang. Kalau sama-sama komit terhadap kebenaran, maka tingkat persahabatan itu bertambah pupuknya, keakrabannya, kedekatannya. Cukup jelas? Saya kira itu prinsip dari yang nomor F. Jadi belajar membangun saling percaya itu aplikasinya. Dan komitmen dalam berteman demi pertumbuhan yang sehat. Kalau sudah gak sehat, pelan-pelan mundur. Tapi jangan jadi musuh, ini penting sekali. Sebab orang Kristen tidak boleh punya musuh. Tidak boleh memupuk kebencian. Tidak boleh memupuk kepahitan dalam hati. Belajar kalimat pertama dari Tuhan Yesus, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni dia. Walaupun dia sudah strike beberapa kali. Ya, tapi tingkat persahabatan itu kemudian menurun, bukan meningkat. Oke, konklusi kita. Konklusi. Izinkan saya tanya pertanyaan. Menurut saudara satu orang butuh berapa teman? Minimal satu orang manusia butuh berapa teman? Ada yang bilang minimal kita harus punya 5 teman. Kenapa 5? Minimal. Kalau kamu mati 5 ini, ya 4 memikul peti matimu, yang 1 memimpin upacara. Nah, ini cuma guyon aja. Kalau nggak kamu mati nggak ada yang angkat peti kamu. Abang-abang yang angkat, tukang angkat. Tapi kalau teman angkat kan suatu kebanggaan, betul nggak? Itu tentu cuma humor aja. Sebenarnya tidak ada ukuran. Ya, harus punya berapa teman. Prinsipnya adalah punya teman sebanyak mungkin. Itu penting sekali. Dengan sikap proaktif itu kami bisa memulai pertemanan sebanyak mungkin. Gak ada standar, gak ada ukuran. Ya. Yang penting persahabatanmu dibangun di atas fondasi kasih Kristus yang sudah saudara terima. Itu konklusi. Kita semua ingin mendapatkan sahabat yang baik.
Sebenarnya sahabat yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau saudara punya syarat tadi banyak, bilang dulu sama diri sendiri, saya bisa nggak punya syarat-syarat seperti itu? Jadi duluan jadi sahabat baik untuk orang lain. Kalau kita semua hari ini 25 orang sudah mendengar firman Tuhan, dan kita memulai prinsip-prinsip ini duluan, maka di luar sana ada 25 orang yang akan mendapatkan sahabat yang baik. Saudara nangkep gak? Sebab kita duluan jadi sahabat yang baik buat mereka. Dan kita bisa mempengaruhi 25 orang. Dan 25 orang yang terpengaruh itu kemudian cari lagi 25. Maka sampai akhir tahun, kalau jemaat kita cuma 100, gampang sebenarnya kita semua sudah menjadi sahabat yang baik. Betul? 25 mempengaruhi 25. Sudah 50 kan? Lalu yang 50 ini pengaruhi lagi 50. Maka 100 orang jemaat itu menjadi sahabat yang baik. Dan untuk tahun depannya, kalau satu mencari satu sahabat, bertumbuh sama-sama di LGNC, maka tahun depan kita jumlahnya berapa? 200. Luar biasa pelipat gandaan itu. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Suara hamba sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati pikiran kami masing-masing. Tolonglah kami semua ya Tuhan, termasuk hamba-Mu, tidak menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami belajar dari Engkau ya Tuhan, yang lebih dulu proaktif datang ke dunia, rela mati buat kami, membayar harga, tanpa pamrih. Biarlah ini menjadi fondasi kami membangun persahabatan, memulai persahabatan, memupuk persahabatan, menumbuhkan persahabatan yang baik sesuai firman-Mu, agar banyak orang boleh mendapat berkat melalui sikap hidup kami, perkataan kami, persahabatan kami. Bahkan kalau ada yang belum percaya, mereka bisa dibawa percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kami berbuah untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat ini kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan, Kau ingat mereka satu persatu. Kami berdoa untuk Pak Harili, bersyukur hasil operasi sukses. Dia akan menjalani post surgery check up 17 Juni akan datang. Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkan dia secara total. Untuk Bu Nina Panginda, Tuhan kuatkan fisik, mental, rohani, beri dia kesabaran menunggu waktu Tuhan yang paling tepat untuk surgery bladdernya, dan sembuhkan dia oleh kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu. Kami doakan Lilia, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan dia dokter yang baik, yang tepat, dan beri dia kesembuhan sesuai dengan waktu dan cara-Mu, otoritas-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Barry yang kena back injured sudah lebih baik. Tuhan berkati proses dia terapi dan proses kesembuhannya. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia. Kami doakan Ciane, Cilismo dalam pemulihan, Rina Porung, mamanya Hegel, Charlie, Baby Noah, Yafet Martin yang di Indonesia, juga Tante Oni, mamanya Ramona, Cilia Wajud di Indonesia, yang mereka semua dalam pemulihan. Tuhan kasihani, Tuhan jamah juga remaja kami Arthur Palar. Tuhan, Kau sudah memulai menyembuhkan dia, tuntaskan mujizat-Mu atas dia Tuhan, sembuhkan dia agar dia bisa suatu hari dipakai Tuhan di ladang Tuhan. Kami doakan Chris, anaknya Om Edi dan Tante Arlina, minta visa untuk datang ke LA, belilah dia approval Tuhan sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan para senior kami, Om Edi dan Tante Arlina akan wedding anniversary ke-62 pada tanggal 23 Juni. Berilah kesehatan, panjang umur. Jantungnya Tuhan jamah, tumpangkan tangan-Mu. Semua peralatan yang dipakai, Tuhan mendatangkan kesehatan bagi dia. Semua senior yang lain, Om Paul, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, semangat baru dalam mengkoordinir Evergreen, menemani Tante Lena. Tuhan kuatkan Om Paul, beri dia semangat, beri dia anugerah setiap hari, sehingga dia boleh mendatangkan sukacita bagi tante yang lemah. Tuhan beri kekuatan, nafsu makan. Juga semua senior yang lain, mereka yang hidup dalam kesendirian, Tante Isya, Tante Ita,
Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Aileen, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, Tuhan, sertai mereka dalam kesendirian mereka, hiburkan dan kuatkan mereka, biar mereka merasakan Engkaulah satu-satunya sahabat yang baik bagi mereka ya Tuhan, selain keluarga. Pak Indra dan Ci Olin di Indonesia, beri kesehatan, kekuatan menikmati liburan, khususnya Pak Indra sembuhkan pinggangnya ya Tuhan, punggungnya Tuhan, jamah dia. Kami berdoa untuk Pak Amfri, Ci Silvi diberi kesehatan, kekuatan, khususnya Ci Silvi yang agak lemah, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, kuatkan dia, pulihkan secara sempurna. Tolong semua senior kami Tuhan, agar anak mantu cucu takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Berkati GNC Tuhan, jadikan gereja kami gereja yang aktif melayani, gereja yang aktif beribadah dengan motivasi yang murni dan mengasihi Tuhan. Berkati semua jemaat tetap kompak, sehat, setia, dan saling mengasihi dan saling mendoakan ya Tuhan. Sebagian jemaat yang sudah jarang muncul Tuhan, Engkau tilik mereka. Kami berdoa, tariklah mereka kembali dengan cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk acara pemberkatan nikah gerejawi untuk Emi dan Joni besok Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan persiapan yang baik. Semua tim yang melayani dan semua undangan boleh menikmati berkat Tuhan dan menyaksikan bagaimana nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam acara tersebut. Father's Day, minggu ketiga ya Tuhan. Berkati Gio sebagai pembicara, berkati semua panitia dalam persiapan-persiapan. Biarlah ya Tuhan melalui acara khusus, bukan saja para ayah, tapi semua yang hadir, handai tolan, teman, dan yang siapa saja yang dibawa kepada Tuhan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan Indonesia dalam proses nanti pengalihan pemerintahan di Oktober Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan lancar, aman, dan rakyat Indonesia lebih sejahtera. Dan gereja-gereja Tuhan mulai tetap setia dan bebas di dalam mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Tuhan tolong Amerika juga ada kebangunan rohani dan kebangunan moral di dalam banyak konflik dan juga perdebatan menuju nanti November ada pemilu. Tuhan kasihani para liberal boleh bertobat dari dosa mereka, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, misionari yang mengabarkan Injil di mana-mana. Tuhan sertai mereka khususnya di negara-negara yang sulit, yang tertekan, yang membenci kekristenan. Tuhan berikanlah belas kasihan-Mu yang berlipat ganda. Pelihara lindungi hamba-hamba-Mu dan orang-orang Kristen. Mereka boleh tetap efektif menjadi saksi-saksi Tuhan. Khususnya di Israel, di Palestina, di Rusia, di Ukraina yang masih hangat-hangatnya perang. Tuhan kasihani ya Tuhan umat-Mu di sana. Pakai mereka menjadi alat yang berguna untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi 3 rekan yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Yanti, untuk Wina, dan untuk Pak Humphrey. Ya Tuhan, mohon Tuhan memberi mereka kesehatan yang kuat, penuh sukacita. Jauhkan dari semua sakit penyakit, lindungi dari mara bahaya. Keluar dan masuk, ada tangan Tuhan yang menaungi, wajah Tuhan yang tertuju pada mereka. Beri panjang umur ya Tuhan. Beri juga berkat-berkat yang lain, karunia-karunia baru untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami bersuka cita dan bersyukur bersama ketiga saudara kami ini. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan, mata-Mu tertuju pada mereka. Dengar doa kami. Saat ini kami diam-diam berdoa untuk pergumulan masing-masing. Tuhan tahu pergumulan anak-anak-Mu. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, sahabat kami yang paling baik, Gembala kami yang baik yang hidup selama-lamanya, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Hari Minggu tetap ada ibadah di gereja pagi dan sore jam 11 dan jam 6. Silakan saudara yang sehat punya kesempatan datang beribadah bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara.